anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik-baik saja, bukan? Di sini Ustadz akan melanjutkan pelajaran yang kedua, yaitu pelajaran tentang lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Penasaran lingkungan biotik dan lingkungan abiotik itu apa? Yuk simak videonya. Kita akan mempelajari tentang lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Kelas 2 semester ganjil pelajaran yang kedua. Lingkungan adalah semua yang ada di sekitar kita. Yang pertama yaitu lingkungan biotik. Yang kedua yaitu lingkungan abiotik. Jadi semua yang ada di sekitar kita itu dinamakan dengan lingkungan, dan lingkungan ada dua, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Yuk kita simak selanjutnya, apa saja yang termasuk lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Yuk kita simak videonya. Mengenal lingkungan biotik. Lingkungan biotik ada 3, yaitu yang pertama ada manusia, yang kedua hewan, dan yang ketiga yaitu tumbuhan. Ingat, jadi lingkungan biotik ada 3, ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Dan ketiga-tiganya itu semua dinamakan lingkungan. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri makhluk hidup antara lain. Yang pertama yaitu perlu makan. Semua makhluk hidup butuh makan. Makanan diperlukan tubuh untuk energi atau tenaga dan perkembangan tubuhnya. Jadi semua makhluk hidup maupun manusia, hewan, ataupun tumbuhan semuanya memerlukan makanan. Termasuk anak-anak yang ada di rumah saat ini pastinya perlu makan, bukan? Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu tumbuh dan berkembang. Manusia, hewan, dan tumbuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari kecil menjadi besar. Coba lihat video di atas sana. Dari kecil agak besar, dan menjadi besar. Dari anak-anak menjadi kakek-kakek. Nah, itu dinamakan tumbuh dan berkembang. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu bernapas. Semua makhluk hidup perlu bernapas. Untuk bernapas, manusia perlu udara yang bersih. Maka dari itu kita harus menjaga lingkungan supaya udara yang ada di sekitar kita masih tetap bersih, tidak akan menimbulkan penyakit. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya yang keempat yaitu bergerak. Semua makhluk hidup perlu bergerak untuk melakukan kegiatan. Misalnya kupu-kupu bergerak atau terbang hingga pada bunganya. Coba lihat di sana, ada kupu-kupu yang terbang menggunakan sayapnya. Ciri-ciri makhluk hidup yang kelima yaitu perlu tempat tinggal. Semua makhluk hidup perlu tempat tinggal. Manusia perlu rumah, hewan perlu kandang, kolam ataupun pohon. Tumbuhan perlu lahan untuk hidup yang berupa tanah. Jadi semua makhluk hidup memerlukan tempat tinggal untuk tinggalnya di sana. Jadi semua makhluk hidup memerlukan tempat tinggal untuk hidup. Ada manusia perlu rumah untuk tempat tinggal. Kalau tidak ada tempat tinggal, kalau hujan bagaimana? Kita kehujanan. Kalau panas kita kepanasan. Begitu juga dengan hewan. Itu di atas sana, hewan memerlukan tempat tinggal untuk hidupnya. Dan semua makhluk hidup pasti memerlukan tempat tinggal.
Sekarang kita mengenal lingkungan abiotik. Apa saja sih lingkungan abiotik itu? Lingkungan abiotik yaitu terdiri dari yang pertama ada tanah, ada air, dan ada udara. Apakah ada lagi? Ya, ada, yaitu sinar matahari. Jadi ada 4, yaitu lingkungan abiotik. Jadi semua benda mati yang ada di sekitar kita yaitu lingkungan abiotik, berupa tanah, air, ataupun udara, atau sinar matahari. Tadi kita mengenal lingkungan biotik. Lingkungan biotik ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sekarang lingkungan abiotik ada 4, yaitu tanah, air, udara, dan matahari. Lingkungan abiotik yang pertama yaitu tanah. Tanah adalah tempat hidup dan bergerak bagi sebagian makhluk hidup. Tanah menjadi tempat tumbuhnya tumbuhan. Di dalam tanah juga terdapat sumber makanan bagi tumbuhan. Yang kedua yaitu air. Semua makhluk hidup memerlukan air. Tanpa air, makhluk hidup akan mati. Manusia, hewan perlu air untuk minum. Manusia juga perlu air untuk mandi, mencuci, ataupun memasak. Jadi, semua makhluk hidup memerlukan air untuk hidup. Yang ketiga yaitu udara. Manusia memerlukan udara untuk bernapas. Hewan dan tumbuhan juga memerlukan udara dengan cara yang berbeda-beda. Udara tidak boleh kotor atau tercemar. Udara kotor akan menimbulkan penyakit bagi kita. Makanya kita harus menjaga lingkungan di sekitar kita supaya tetap bersih. Udara pun menjadi bersih. Lingkungan abiotik yang keempat yaitu sinar matahari. Sinar matahari adalah energi terbesar untuk bumi. Sinar matahari diperlukan oleh semua makhluk hidup. Tumbuhan perlu sinar matahari untuk memasak makanannya. Sinar matahari membuat bumi terang pada siang hari. Nah, sudah selesai anak-anak pelajaran 2 yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Sudah paham kan lingkungan biotik dan lingkungan abiotik itu apa saja? Lingkungan biotik yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan lingkungan abiotik yaitu ada tanah, ada air, ada udara, ataupun sinar matahari. Nah, kita sudah selesai pelajaran yang kedua. Semoga bermanfaat anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.